Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Magfira dengan stambuk A221-21035 dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan dari pemilihan akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep pendidikan seumur hidup. Perlu kita ketahui, pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Ada dua tujuan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaruannya semaksimal mungkin. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan ajar berlangsung seumur hidup. Yang kedua, prinsip dan metode dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharu. Yang kedua, sekolah lembaga seleksi. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga peningkat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan keselamatan. Masuk materi ketiga, yaitu pendidikan dan pembangunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang definisi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Sedangkan definisi pembangunan adalah berasal dari kata bangun yang berarti membina, membangun atau membuat. Jadi pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Ada 5 peranan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, pelaku dan pencipta budaya. Dan terakhir, konsumsi barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu mengenai filsafat pendidikan. Sebelumnya saya menjelaskan dulu definisi dari filsafat pendidikan. Filsafat adalah proses pencarian dalam kehidupan bukan hanya untuk kewajiban filosofi, namun kewajiban bagi para pendidik dan filosofi pendidikan. Ada beberapa mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Yang kedua, filsafat pendidikan realisme. Yang ketiga, filsafat pendidikan materialisme. Yang keempat, filsafat pendidikan praktisme. Yang kelima, filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang keenam, filsafat pendidikan progresivisme. Yang ketujuh, filsafat pendidikan perennialisme. Yang ke-8, filsafat pendidikan esensialisme. Yang ke-9, filsafat pendidikan rektorianisme. Komponen-komponen proses pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, metode pendidikan. Yang keempat, isi pendidikan atau materi pendidikan. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Yang keenam, tujuan pendidikan. Dan ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Mengidentifikasi permasalahan pendidikan ada beberapa. Yang pertama, mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, relevansi pendidikan. Yang ketiga, pemerataan dan kesempatan. Materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Definisi dari sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.